Oke, selamat pagi anak-anak ibu semua. Semoga tetap sehat ya, dan tetap fokus kita untuk belajar materi basis data. Kembali lagi dengan saya Bu Putri, kita akan belajar mengenai basis data untuk kelas 12. Oke, materi pembelajaran kita hari ini ada multitabel, kemudian ada join. Nah, ada pertanyaan mendasar yang perlu kita pahami di sini. Yang pertama, apa itu select multitabel? Kemudian, bagaimana implementasi select multitabel itu sendiri? Kemudian, apa itu join? Dan bagaimana nanti implementasi join? Nah, sebelum kalian masuk ke materi tersebut, saya akan nge-review dulu untuk materi kalian di kelas 11. Ini adalah dasar yang harus kalian pahami dulu sebelum kalian masuk pembelajaran basis data di kelas 12. Yang pertama, perhatikan, ingat terhadap konsep dari dalam basis data itu sendiri. Konsep dalam basis data itu ada 3 ya. Ada model data konseptual, ada model data fisik, kemudian ada model view. Nah, kalau model data konseptual, kalian sudah belajar pasti sebelumnya. Apa itu entitas, apa itu atribut, apa itu key, apa itu relasi. Misalnya ada atribut simple atribut, ada atribut multi-value, dan sebagainya. Kemudian ada key, ada yang super key, ada yang primary key, ada origin key. Untuk relasi, ada relasi one to many, one to one, dan relasi yang lain. Kemudian yang di sini ada yang namanya transformasi IRD. Maksudnya, bagaimana kalian mentransformasi dari IRD tersebut ke dalam tabel. Itu adalah level konseptual, artinya level berpikirnya. Kemudian, tahap berikutnya, kalian masuk ke model data fisik. Kalau model data fisik ini lebih cenderung kepada definisi datanya dalam penyimpanan komputer. Nah, yang biasa kalian kenal mungkin pembelajaran sebelumnya mengenal tentang akses. Kemudian yang sekarang ada DBMS MySQL-nya. Nah, di dalamnya ada proses normalisasi. Kalian pasti sudah belajar itu ya, normalisasi satu NF sampai kemudian normalisasi BCNF-nya. Oke. Berikutnya ada perintah DDL, DML, DCL, dan TCL. Nah, perintah DDL itu adalah perintah untuk mendefinisikan, ya. Kemudian DML manipulasi, DCL adalah kontrolnya. Kalau TCL itu adalah transaksinya. Nah, yang umum kita gunakan adalah DDL, DML, dan DCL saja. Kemudian yang terakhir itu ada model view. Trennya sekarang mungkin kalian kenal dengan istilah MVC ya, atau model view controller. Jadi bagaimana kalian memisahkan model atau data dengan view-nya sendiri atau tampilannya. Nah, seperti itu konsep dalam basis data. Nah, untuk pembelajaran kita akan lebih cenderung ke model fisik dulu. Jadi ada SQL command-nya, di dalamnya ada DDL, ada DML, DCL, dan TCL. DDL adalah bagaimana kalian mendefinisikan struktur dari sebuah basis data. Jadi ada perintah create, ya, create untuk membuat database, membuat tabel, kemudian alter itu untuk melakukan perubahan, truncate, drop, dash, kemudian rename. Nah, perintah-perintah yang untuk mendefinisikan struktur dari dalam database dan tabel itu sendiri. Kemudian DML. DML akan lebih banyak tentang query-query. Bagaimana kalian melakukan perubahan terhadap datanya, ya. Ada select, ada delete, ada update, ada insert dan sebagainya. Grouping juga ada di sini. Termasuk materi kita nanti tentang join itu semua ada di sini, ya. Kemudian DCL tentang grant dan revoke. Kita juga akan membahas di sini di kelas 12 nanti. Bagaimana kalian mengatur hak akses. DCL lebih cenderung kepada cara mengatur hak akses. Ada pemberian hak akses, ada pencabutan hak akses. Itu akan kita pelajari nanti di materi DCL. Sebagai tambahannya ya, akan kita pelajari tentang save point, rollback, dan commit. Tapi sepertinya kalian sudah banyak menggunakan ini ya tanpa kalian sadari saat kalian menggunakan GitHub dan sebagainya. Kalian sudah belajar kok SQL command-nya ini. Oke. Untuk dasarnya kalian sudah paham ya, kita review dulu. Nah, sekarang baru kita akan lanjut ke materi berikutnya.
Oke, kita baru sekarang masuk ke select multiple tabel. Multitabel, maaf. Jadi, select multitabel itu untuk perintah untuk menampilkan data yang berhubungan dari dua buah tabel, di mana tabel tersebut saling berelasi. Jadi, menampilkan data di mana tabel tersebut saling berelasi. Select query merupakan aktivitas yang paling banyak ketika kita berhubungan dengan database dibandingkan aktivitas database lainnya. Benar kan? Karena banyak sekali perintah select-select tersebut, ada join, ada eee, grouping, ada selain perintah dari insert data, selain perintah dari update data, perintah select-select paling banyak yang kita gunakan. Nah, sambil kita belajar, kita siapkan dulu database-nya. Kebetulan database yang saya buat di sini namanya database siswa ya, DB siswa. Kemudian saya buat tabel siswa dengan data seperti ini. Kemudian tabel jurusan dengan data jurusan seperti ini. Ya, mudah ya. Tapi ingat, saya tidak akan menjelaskan tipe datanya. Saya anggap kalian sudah paham di pertemuan kalian di kelas 11 dulu. Saat kalian menentukan tipe data, length data, yang mana primary key, yang mana tidak primary key atau origin key. Oke. Bagaimana perintah select multitabel itu sendiri? Ya, untuk menampilkan data siswa dengan nama jurusan seperti berikut. Nah, tadi jurusannya sudah kita siapkan ya. Kemudian tabel siswanya juga sudah kita siapkan. Bagaimana perintahnya? Perintahnya adalah select. Nah, kita akan mau menampilkan field nama, nama jurusan dari tabel siswa dan tabel jurusan. Jadi dua tabel ini saling berelasi. Nah, sekarang apa yang membuat mereka berelasi? Yang membuat mereka berelasi adalah ada tabel jurusan dot kode jurusan, kemudian tabel siswa dot kode jurusan. Jadi field jurusan ini sama di antara kedua buah tabel tersebut. Saat kalian eksekusi nanti di perintah SQL ya, maka akan menampilkan data seperti ini. Oke. Oke. Sekarang kita akan lanjut ke join. Kalau berbicara tentang join, nah, dia lebih spesifik ketimbang menggunakan multitabel, ya. Pertama, merupakan perintah untuk menggabungkan tabel satu dengan tabel yang lainnya yang saling berhubungan atau berelasi. Konsep umumnya sama, tapi penggunaannya yang berbeda. Jenis join itu ada banyak ya, ada 3 jenis. Yang pertama ada inner join. Hubungan dua arah di mana hanya menampilkan data yang memiliki pasangan data, sehingga tidak ada nol atau kosong di satu sisi. Maksudnya, jika ada tabel A dan tabel B, jika data itu tidak memiliki pasangan data, ya, misalnya data A tidak memiliki pasangan di data di B, dia tidak akan ditampilkan. Hanya akan menampilkan jika ada pasangan data. Itu spesifiknya inner join. Ya, kalau kalian belajar di matematika itu modelnya irisan, ya. Irisan dari tabel A dan tabel B. Dia berada di tengah-tengah sebagai irisannya. Kemudian outer join, hubungannya satu arah. Sehingga jika ada pasangan data 0, kosong tetap akan dia tampilkan sesuai dengan arahnya, left atau right, ya. Jadi kalau ada saja di tabel tersebut akan ditampilkan walaupun dia tidak memiliki pasangan data. Oke. Kemudian full join, menampilkan baris data jika ada data yang sama pada salah satu tabel. Perbedaannya di sini, kalau outer join, dia akan lebih cenderung kemana yang lebih kuat, left atau right. Kalau kita menggunakan left, berarti patokannya adalah tabel yang di kiri, ya. Jadi kalau ada yang kosong-kosong, dia akan menyesuaikan arahnya dengan arah left. Tapi kalau full join, ya, kalau di tabel A ataupun tabel B ada, dia tetap akan ditampilkan. Jadi semua data akan ditampilkan walaupun kosong, tanpa menentukan arah apakah dia left ataupun dia right. Jadi kalau di pelajaran matematika, kalian belajar dengan namanya union, ya, penggabungan tabel. Oke. Nah, perintah join punya sintak-sintak. Nah, di sini ada sintaknya. Select tabel.
Nah, kalian bisa baca sintaknya ya. Untuk outer join, nah perhatikan. Oke, kata kuncinya left join. Kemudian right join, kata kuncinya right join. Inner join, kata kuncinya inner join. Full join, nah oke. Perhatikan, kata kuncinya adalah full join. Oke. Saya tidak akan mencontohkan penggunaan dari join ini. Tugas kalian adalah mencobanya. Bagaimana cara kalian mencobanya? Kalian coba berdasarkan tabel yang sudah saya share tadi di studi kasus. Kalian bisa coba itu sebelum kalian nanti akan mencoba lainnya. Oke, itu saja dari saya. Nah, saya akan contohkan ya pengerjaannya saat kalian menggunakan ini. Oke. Kemarin saya sempat bertanya kepada teman kalian, kalian lebih cenderung lancar di command prompt atau menggunakan PHP-MyAdmin? Oke. Karena kecenderungan kalian menggunakan PHP-MyAdmin, jadi saya arahkan ke sini, ya. Pertama seperti biasa kalian bikin jurusan, kemudian kalian bikin tabel siswa, sudah bisa ya. Kemudian bagaimana kalian mencobanya? Kita akan mencoba dengan select multiple tabel. Kalian klik dulu di sini, ya. Jadi komen-komen kita akan masukkan di sini. Ini perintah artinya menampilkan semua data jurusan. Kalau kita jalankan, apa yang akan muncul? Kita akan proses di sini. Nah, dia akan menampilkan nama jurusan, ya. Nah, sekarang kita akan mencoba menggunakan perintah multiple tabel yang tadi, yang di sini tadi. Oke. Nah, ini. Nah, select nama jurusan. Nah, ini datanya. Kita perhatikan dulu di sini. Data jurusan saat kalian klik kirim, dia akan muncul seperti ini. Ada 4 jurusan. Kemudian kalau tabel siswa saya klik, dia akan menghasilkan 6 data. Ada siswa yang tidak memiliki jurusan. Kalau di jurusan ada 4 jurusan. Ya. Oke. Nah, bagaimana caranya? Kita klik dulu di DP siswanya, ya. Arahkan dia di basis data, kemudian klik SQL-nya. Kita akan menggunakan komen. Kebetulan saya juga sudah mencoba tadi, jadi saya copy paste aja dari apa yang sudah saya kerjakan tadi. Oke. Kita akan play, select, oke. Kita kirim. Kita go. Kalau di bahasa sana go. Data yang ditampilkan hanya seperti ini. Kenapa Mia tidak ada? Karena tidak ada data yang berelasi. Oke. Paham dulu sampai di sana ya? Oke. Untuk latihan-latihan yang lain, silahkan kalian coba dengan menggunakan data tersebut. Oke. Untuk tugas juga sudah saya siapkan. Silahkan kalian buka nanti e-learning kalian. Saya sudah buatkan tugasnya. Oke. Jadi nanti akan ada tugas yang saya akan share di sini. Kemudian nanti ada file presentasi video yang saya presentasikan juga akan saya munculkan nanti di sini di e-learning. Kemudian tugas, kemudian materi PDF juga akan saya share di sini. Oke, paham dulu semua anak-anak? Oke. Itu saja dari saya dulu. Sampai bertemu lagi kita di pertemuan berikutnya. Karena hari ini kita masih belajar secara teori dan praktikum, ya. Supaya saya bisa menghandle nanti 2 kelas. Saya harapkan lebih banyak kalian belajar mandiri, ya. Saya akan menuntun kalian dengan menggunakan video pembelajaran. Supaya membantu teman-teman yang lain yang tidak bisa aktif saat Zoom. Nanti Zoom tetap akan saya jadwalkan untuk kegiatan praktikum kita berikutnya. Oke, itu saja dulu dari saya. Selamat siang, sampai bertemu lagi di materi berikutnya. Sampai jumpa. Selamat siang.